Nah, dari awal. ya gitu mereka untungnya itu mereka anak-anak yang fresh graduate ya, dalam arti yang baru lulus sekolah, khususnya dari SMA yang belum bisa melanjutkan kuliah. Nah mereka iseng untuk kerja di sini untuk belajar. Jadi kita ajarin di sini step-stepnya seperti ini. Sebenarnya sih ownernya bukan saya ya, tapi saya mewakili ownernya aja. Terus jadi ownernya sendiri itu mengajarkan caranya bikin ini. Dan alhamdulillah karena mereka fresh masih baru ya, masih fresh. Jadi otaknya masih inilah ya, masih bisa untuk bisa mengikuti arahan kita. Semuanya rata-rata anak-anak muda. Kalau ibu-ibunya tuh hanya masak ya, masak nasi atau lauk-lauk. Tapi kalau untuk bakery-nya bikin itu anak muda, semua di atas umur 18 sampai terus sampai ke atas lah gitu. Jadi intinya di sini karyawannya anak-anak yang tidak melanjutkan untuk kuliah aja, tapi kalau untuk SMA semua sudah pada lulus. Ini jadwalnya mereka masuk seminggu libur sekali apa tergantung per bulan gitu Sebenarnya tergantung kebutuhan sih, kebutuhan kita. Jadi kalau ada yang masuk bisa mereka ngambil full libur masuk 1 hari tanpa libur. Tapi kalau pada umumnya mereka harus libur dalam 1 hari. Misalnya dalam hitungan 7 hari mereka harus libur 1 hari, berarti 6 hari ya normalnya. Biasanya tuh kalau misalnya lagi pesanan bludak gitu, itu sampai berapa ibu? Apanya? Pemesanannya. Kira-kira apa nilainya, omsetnya atau iya, omsetnya atau kuantitinya? Kalau misalnya pemesanan sebulan itu ya belum lama ini juga kita terima 700 nasi ya. Itu sebenarnya sih untuk bulan untuk tahun ini kita kebanyakan prasmanan, jadi berbentuk prasmanan karena mereka mungkin ada lebih mahal. Tapi kalau untuk pengiriman di pengantarannya itu udah berkurang dibandingkan di tahun sebelumnya 2025. Kalau 2025 itu kita bisa ribuan nasi, puluhan malah, bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Kalau untuk sekarang ini kita kebanyakan dari prasmanan. Jadi kita bisa prasmanan juga, misalnya nih BSI mau ngadain halal bihalal atau mau ngadain apa acara, ya bisa kita catering gitu kan untuk di prasmanan. Lewat ya Bu. Terus ada target-target nggak sih ibu? Kan kayak sekarang kan lagi murah, berarti ada target buat ke depannya? Udah pasti, makanya kita nggak hanya Marketing berarti? Udah market terus kan udah berjalan ya untuk Shopee, untuk Gojek dan Grab gitu ya kan, udah berjalan sih sebenarnya, walaupun pemesanannya belum banyak. Jadi kita itu dagang offline. Jadi kita buka nama baru selain Bukerku, nama baru itu namanya Momimoli. Dan ini sekarang kita lagi produksi Momimoli, bukan produksi camping. Ya, dia membuat kue satuan. Nah, jadi di dulu tempat di mana-mana. Mungkin kalau BSI punya kantin bisa dimasukin gitu ya kan. Di situ setiap di tempat kan pedagangnya itu yang saya tadi bilang ada anak sekolah. Jadi kan mereka datang jam 3. Mereka dagang jam 3 sampai jam selesai ya, sampai jam 10 malam. Jadi mereka pulang sekolah langsung datang ke kebanyakan anak sekolah untuk pedagang. Anak-anak yang part time ya. Berarti gajinya per bulan apa sehari? Per minggu. Oh, per minggu lagi. Kita hitung hari yang kerja. Gajinya per minggu. Berarti kelemahan yang di sekarang apa itu? Sebenarnya kelemahannya apa ya sekarang? Intinya kalau namanya usaha itu kita terbentur sama sumber modal ya, permodalan udah pasti itu. Nah udah gitu kan kalau dalam instansi pemerintah itu bayarnya itu mereka tergantung SPD mereka, dana mereka dulu dan pemerintah baru mereka bisa bayarkan ke penyedia kita gitu. Tapi terhubung ada terbenturnya WFA ya kan, yang katanya tidak bekerja di ini kan ya, tidak bekerja di kantor, hanya di online di rumah, juga SPD-nya dimungkinkan. Jadi sebenarnya seperti itu dari teman-teman.
makanya itu kita jualan offline. Untuk jualan bakery kita kenalkan offline dengan nama Muli Muli. Jadi kita udah jual di berbagai itu, di Kanci, di Kota Bambu, jadi di pencak-pencak kayak gitu. Ada yang di Binus. Iya. Waktu ibu lagi ngurus NPWP sama surat-surat izin gitu berarti nggak ada yang terhambat? Nggak ada, Kayak mereka dilanjutkan dibantu sama binaan. Oh, Kita nggak ada hanya itu cukup gitu ya? kalau disuruh wawancara, kita wawancara. Kalau kita suruh tanda tangan, kita hanya itu aja, mereka yang mengurus memang. Jadi dipermudah untungnya. Terus kalau untuk label halal pun mereka cuman apa ya, jadi online. Pada saat itu kan online bikin label halalnya online. Barang-barang apa yang kita pakai untuk produksi, apakah sudah label halal, cuma menunjukkan produknya aja. Udah setelah itu baru lolos dapat sertifikat. Itu aja. Jadi dimudahin karena ada binaan, dari UMKM itu dari PPAPP tadi. Jadi visi misi usaha ibu kan Sini ya pengennya sih maju terus ya. apalagi semenjak nambah yang mau diisi ya. Iya, nama mau ini makanya catering agak sepi gitu kan. Ya, seperti ini instansi juga kebanyakan kerja di rumah. Jadi tidak ada pemesanan, kalau rapat mereka hanya via online. Jadi daripada kayak gini mendingan kita ya terus inovasi lah ya, berkembang lagi lah, jangan putus gitu, demi anak-anak yang pada masih putus sekolah, yang belum bisa melanjutkan, demi nambah uang saku ya, itu aja sih, hanya untuk bisa memajukan karyawan aja sebenarnya. Ini itunya di Salemba atau di mana? Bukannya Abang Bekasi. Oh lumayan, Bekasi ya Soalnya tadi di ya? restoran tuh kan kita udah banyak pabrik-pabrik yang menolak ya. Mungkin karena mereka lagi kerja segala macem, jadi banyak yang nggak ini. Apalagi kadang kayak ibu ownernya nggak ada di sini, jadi yang karyawannya pun nggak ada yang mau bawain barang. Kayak gitu. Terus juga kita diburu-buru kan. Kebetulan di sini saya sebagai ini aja, keuangannya aja. Ownernya adik saya sendiri, adik ipar. Ownernya kebetulan dia usaha UMKM ini. Berarti dari awalnya punya adik ibu, Iya. sama ibu kan dibantuin mengurus Ya. semuanya. Tadinya kita cuma usaha merchandise. Merchandise kan kayak buat pin, buat gelas, buat itu. Ya alhamdulillah berkembang, tapi kan namanya udah menjelang Covid, perusahaan tuh udah semua tidak ada pakai apa gitu lagi ya, bikin merchandise tidak ada apa sih event lah ibaratnya, kita kan hanya khusus di event. Akhirnya itu dia, adik saya tuh bikin inovasi, awalnya juga bikin kue biasa, akhirnya dijual sekali sih di depan rumah. Coba aja dijual di Gojek, terus kita itu di Grabnya berapa, akhirnya mundur lagi karena dia sibuk dengan catering. Waktu itu ada pemesanan catering secara manual ya, belum secara aplikasi ya, secara manual dari PT Damkar, Nah, Damkar pesan, ternyata mereka continue. Nah situlah mereka gimana ini mau biar berkembang. Nah kebetulan saya kader kan, ada tuh mau nggak dibikin usaha yang punya EIB, punya izin berusaha. Saya bilang itu mau, boleh. Nah saya panggil binaannya ke sini untuk survei semua tempatnya, dan akhirnya biasanya mau. Jadi intinya apa ya? Intinya kalau kita mau usaha, ya apapun kita jalanin. Mau disuruh ikut pelatihan ini, ikut. Mereka maunya seperti itu. Jadi kita ada kemauan. Jadi jangan sampai kalau misalnya ikut ya mbak, ini ya mbak, nggak mau kita nggak ada ini. Makanya walaupun sekarang ini mereka mbak ownernya sibuk, tapi dia punya anak dua. Jadi kalau bisa pelatihan anak duanya untuk pelatih. Datang sama Jadi datang. satu-satu ganti Ya, yang penting mereka ada absen hadir untuk umerku gitu kan. Yang penting kan kayak gitu, kalau misalnya kita mau ada kerjasama dengan UMKM dari yang dinas sama ya, kalau untuk pelatihan apapun, saya aja waktu pertama saya awal bergabung di umerku aja, saya harus pelatihan pajak. Ya udah saya harus ikutin
pelatihan, mau nggak pelatihan bikin bakso, harus itu, mau nggak ke bazar pun kalau diundang, mau nggak ada bazar UMKM di lapangan banteng atau di mana, harus itu. Kalau kita tuh harus aktif gitu. Kalau intinya kita kooperatif, apa yang mereka udah bantu kita kasih benefit ke mereka supaya apa ya, supaya mereka tuh oh lihat nih binaan gue nih sukses gitu kan ya, buat contoh ke UMKM lainnya, itu aja, seperti itu aja sih intinya, seperti itu kalau misalnya ya. Cuman kan kita ini juga tempatnya kan masih ngontrak ya, jadi belum bisa kita rubah-rubah gitu. Ada sih owner saya tuh punya rencana pengen buka ini kan, makanya mereka lagi membagi itu mau dulu pengen buka usaha di mana gitu, di Tangerang atau di Bekasi, jadi bikin sewa rumah gitu biar produksi di situ juga, nanti ngambil orang di situ untuk buat jualin produk kita gitu. Itu kayaknya sih yang harus kita, tapi kan kita belum luas ya karena itu dia kita jadi ya itu terbatas. Waktu itu kita ditawarin buat ikut MBG ya, kita nggak bisa nggak diterima karena kan MBG itu harus standarisasi tempat ya kan, mesti semuanya tuh bener-bener standar catering yang bukan rumahan gitu, sedangkan di sini kan kita masih ada rumahnya gitu, masih ada itulah tempat tinggal lah orang yang tinggalin gitu. Makanya nggak bisa kita ambil gitu. Padahal kalau misalnya ngambil tuh bener-bener harus dirombak ini semua. Ibarat katanya ruang packing harus beda, harus steril itu kan, ruang ini harus beda gitu. Ya, kalau MBG seperti itu. Kenapa tadi nggak itu usaha MBG yang diambil? Kita nggak ada kenalan ke sana. Kita disuruhnya juga UMKM. Oh, UMKM. Jadi ya UMKM yang bergerak. Kita disuruh, terus kita juga disuruhnya minimal UMKM itu udah bergerak dan punya 5 karyawan minimalnya. Lebih dari 40 kan ya. Gila ya, dari cuma 7 karyawan berkembang lama-lama itu terisi berbagian gitu ya kan. Ada bagian buat bikin sus beda, bagian buat bikin perisolan beda, bagian masak beda, manajemen beda gitu kan. Kali satu Tempat tadinya kan kita mencakup semua. Saya aja terkadang sebagai orang bantu keuangan, bantu tulis, bikin kwitansi, saya juga ikut packing kadang kalau beda juga dibedakan. Itu aja sih kelebihannya jadinya kita sekarang ini, berkembangnya kita di situ. Ada lagi? Kita nggak kasih minum nih kita nih. Oh iya, saya juga mau pergi. Dulu saya izin, saya izin ya. Saya telepon ownernya dulu. Ownernya saya rasa nggak tahu karena ini dari Sima bukan dari